Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita akan bertrading dengan technical C3 yang katanya sudah tidak work lagi gitu ya, sesuai dengan info dari teman-teman gitu ya. Oke, apakah algoritmanya sudah dirubah atau gimana? Kita akan cek di sini ya. Kita langsung gas saja karena kemarin kita sudah tidak bertrading di C3 gitu ya. Oke. Namun di sini akan kita buktikan, tapi di sini saya pastikan kalau technical ini masih work ya. Walaupun saya belum open posisi ya. Di sini langsung kita coba. Saya ambil buy. Saya sudah pastikan ini pasti work gitu ya. Nah, di sini kita ambil lagi. Karena tidak mungkin semudah itu gitu ya merubah algoritmanya. Jadi saya pastikan ini masih work gitu ya. Oke, kita lihat open posisi ini saya ambil buy karena saya lihat ada pelemahan daripada pelemahan turun ya. Pelemahan turun di sini C3-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah dia masih kuat untuk turun atau dia akan langsung naiknya di sini periode ini gitu ya. Oke, kita lihat. Tapi yang jelas saya bisa pastikan ini masih work ya. Nah, kalau dia tidak terjadi di sini, sebelahnya akan terjadi kenaikan gitu ya. Oke, dia akan menghabiskan napasnya kalau dia belum maksimal kenaikannya di sini gitu dia. Oke, kita tunggu. Dapat gak tuh yang di atas tuh? Nah. Oke. 4, 3, 2, 1. Aduh, dapat 1 ya. Berarti di sini dia. Nah, di sini kenaikannya terjadi. Oke, kita tunggu. Kalau yang ini kita pastikan profit 100% ya. Karena di sini dia sudah menghabiskan tenaga sellernya gitu. Oke. Yang ini kita pastikan 100% profit dia. Jadi sebenarnya ini technical paling simple ini. Technical C3 kita hanya butuh satu candle doang untuk menganalisa dan mengambil open posisi buy atau sell gitu ya. Buy atau sell. Oke, ini paling simpelnya. Kita akan buktikan di sini apakah masih work atau tidak. Kalau menurut saya masih tetap work. Tidak mungkin semudah itu merubah algoritma gitu ya, Bang. Oke, kita tunggu. Sini udah pasti ya. Karena kita tahu tadi di sini dia sudah menghabiskan napas si sellernya gitu. Bisa kita lihat dari dorongannya. Nah, dia kan sempat naik gitu ya, tapi dia menghabiskan tenaga si seller gitu. Itulah hasilnya, makanya seperti ini. Sebentar, itulah hasilnya makanya seperti ini. Candle di penutupan harganya di sini ya. Nah, karena kita ketahui ini adalah sudah kehabisan ini tenaga gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat di sini, kita ambil buy-nya. Oke. Kita dapat titik terendahnya ya. Jadi buat abang-abang yang suka pakai technical ini, jika abang-abang mendapat informasi kenaikan, tunggu aja penurunannya terjadi gitu. Karena kalau kita ngambil kenaikan itu kita butuh yang namanya penurunan gitu, Bang. Nah, jadi ketika abang-abang tadi ngebuy di sini ya rawan juga gitu ya. Kita ambil di sini buy-nya. Karena kita ketahui dia akan naik gitu ya. Aduh, kegojek gitu ya. Oke, itulah artinya kita tidak dapat titik terendahnya. Namun di sini kita pastikan dia naik gitu ya. Kita pastikan dia naik gitu. Jadi hanya sesimpel ini sebenarnya untuk bermain di C3 ini gitu. Karena udah melalui candle-candle ini kita ketahui dia apakah dia sudah menghabiskan tenaganya gitu ya. Ini kan kenaikan nih. Namun di sini dia langsung naik di candle yang ini. Nah, di situ dia langsung menghabiskan napasnya dia ya. Makanya di sini kembali turun. Ketika dia tadi di sini candle kenaikan informasinya, tapi dia turun duluan, maka di sini langsung otomatis naik dia di sini. Gitu dia caranya. Nah, kalau yang ini sudah kita pastikan profit gitu ya. Oke. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dapat ya, Bang ya. Jadi seperti itu cara kita untuk menganalisanya gitu. Oke, kita sell di sini. Karena kita lihat di situ sudah pelemahan bayar kembali gitu ya.
Oke, kita tunggu. Jadi semudah ini untuk memakai teknikal C3 gitu bang. Tidak perlu pening-pening menganalisa 3-4 candle atau 2 candle. Ini satu candle aja kita analisa sudah bisa kita putuskan untuk open posisi buy atau sell gitu ya. Saya open sell di situ karena melihat ini adalah penurunan gitu ya. C3-nya penurunan. Jadi saya open sell di situ ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, turun dia ya. Nah, seperti itu cara kita menggunakan teknikal C3 ini, Bang. Jadi tidak ada istilah tidak berlaku lagi gitu ya. Saya pastikan abangnya yang salah membaca candle gitu ya. Kan di sini saya selalu bilang teknikal ini tidak bisa salah baca candlestick. Sebenarnya pakai teknikal apapun tidak akan bisa salah baca candlestick ya. Karena kalau salah sudah pastinya loss gitu dia. Oke, kita tunggu di sini. Kita lewatin aja karena konfirmasinya adalah doji seperti ini ya. Kita skip aja, kita tunggu di sini. Oke, kita ambil C3-nya dari sini. Gitu dia caranya, Bang. Oke, dia udah 1 SD ya. Dia udah 1 SD di sini. Oke, namun tidak masalah mau tren apapun dia nggak peduli kita. Yang penting kita lihat C3-nya kenaikan, kita ambil kenaikannya, kita lihat penurunan, kita ambil penurunannya. Hanya semudah itu gitu. Oke, kita mau ambil sell-nya. Aduh, udah turun duluan ya. Ketika dia turun jauh, kita akan ambil buy-nya di sini. Nah, kita ambil buy-nya di situ. Karena kita tahu dia turun pun sebenarnya nggak begitu kuat gitu ya. C3-nya itu penurunan. Kita tahu bodinya sama sumbunya harusnya tidak sejauh itu penurunannya, gitu dia caranya. Oke, ketika dia turun pokoknya kita ambil buy-nya. Nah, gitu caranya, Bang. Kita tunggu. Oke, sebentar. Nah, udah mulai galau dia ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, di situ udah mulai galau dia. Dapat gak nih? Oke, di sini dia kenaikannya ya. Nah, di sini dia kenaikannya. Tadinya mau nge-sell di sini sih, cuman udah keburu turun jauh, saya ambil buy-nya aja gitu, reversalnya. Apa namanya? Titik terendahnya gitu ya, sumbunya gitu ya, ambil sumbunya. Nah, di sini kita ambil lagi. Karena kita tahu dia harusnya sudah tidak sejauh ini untuk turun ya. Logikanya pun melihat candlestick yang seperti ini harusnya tidak begitu jauh untuk turun gitu. Oke, kita tunggu di sini. Kita lihat apakah dia dapat. Masih nahan-nahan dia ya. Oke, kita tunggu. Paling dapat yang bawah ya. Nah, di sini kita udah pastikan dia akan naik. Nah, di sebelah ini dia naiknya. Oke. Ini napas-napas terakhirnya ya. Oke, dapat 2 ya cuman ya. Tapi di sini dia udah pasti naik ya. Sini dia udah pasti naik. Karena inilah napas terakhir dia. Harusnya nggak sejauh ini dia. Kita bisa tahu dia dari candlestick itu gitu. Oke, kita ambil di sini. Di sini kita pastikan dia 100% akan profit gitu ya. Kalau di sini kita pastikan 100%-nya profit. Oke. Tanpa ada tergojek satupun gitu ya, Bang ya. Sini bisa kita pastikan dia. Nah, kenapa bisa kita sepede itu gitu? Karena kita melihat konfirmasi di sini ya. Sudah habis ya, Bang ya. Kekuatan candle ini sudah habis gitu. Oke, kita tunggu. Pokoknya di sini dia kita pastikan 100% tanpa ada gojekan ya. Tanpa ada gojekan dia harus profit gitu. 8 7 5 4 3. Oke, dapat semua ya, Bang. Nah, di situ udah bisa kita pastikan gitu dia caranya. Jadi udah bisa kita gantikan ke loss kita yang di sini gitu dia, Bang. Oke.
Jadi jangan takut-takut abang-abang ketika dia turun seperti ini, seperti tadi. Kita ambilnya buy di sini, tidak dapat. Abang jangan langsung open sell di sini. Nah, kayak gitu nanti kejadiannya. Padahal dia di sini udah mau naik gitu ya. Bahaya seperti itu gitu, Bang. Tunggu aja dia habiskan tenaganya sampai sejauh apa sih ini turun. Kan nggak mungkin gitu dia, Bang. Logikanya hanya sesimpel itu. Nggak mungkin dia begitu kuat, sedangkan konfirmasinya kecil sebegini. Dia kuat hanya karena candlestick ini sudah menembus area di sini. Kalau kita bermain teorinya gitu ya. Nah, tapi yang pasti dia akan ada perlawanan kembali karena candle-candle di sini pun sudah menyatakan doji akan terjadinya pembalikan ya. Gitu dia. Kita tunggu di sini. Tunggu turun dikit lagi, kita akan ambil buy-nya. Turun dulu. C2 nya kita akan ambil buy-nya ya. Oke, kita tunggu. Sebentar, detik-detik akhir ya. Naik pula dia di situ. Bentar. Oke, di sini kita ambil. Detik-detik akhir dia. Tunggu. Oke, di sini dia ya. Nah, di situ dia masih kuat karena baru menembus area ini. Tapi di sini kita pastikan juga dia akan profit gitu ya. Aduh, ketarik dia. Nah, di sini kita pastikan dia profit gitu. Oke, kita tunggu. Penurunan yang dihasilkan ini sebenarnya tidak begitu jauh ya, hanya saja karena dia baru menembus ini, itulah makanya turun di sini. Nah, tapi kita pastikan ketika di area ini dia sudah harus ada perlawanan kembali gitu dia, Bang. Jadi nggak usah takut gitu, Bang. Kalau kita kejebak di sini gitu ya, kegojek di sini, jangan takut. Kita harus tahu dia sejauh apa penurunan yang dihasilkan dari candle ini. Nah, ini memang penurunan betul. Tapi kita sudah bisa mengetahui estimasi penurunan dia tidak mungkin sampai 2 periode. Nah, tidak mungkin dengan candlestick yang seperti ini sampai membawa harga 2 periode, itu nggak mungkin, Bang. Jadi kita ketahui kelemahan dia di mana gitu. Itu aja intinya kalau bermain trading ini gitu dia, Bang. Apalagi di time frame 15 detik ini ya. Jangan takut-takut untuk mengambil kembali gitu. Itu semudah itu mengambilnya gitu dia caranya. Oke. Situ jauh profitnya ya. Yang pasti dia penurunan yang dihasilkan dari ini hanya sementara ya. Nah, melihat dia menaik lagi ke area resisten di sini. Namun di sini sudah terbentuk pelemahan kembali. Itulah makanya terjadi penurunan lagi di sini gitu dia. Hanya sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita tunggu. Tadinya harus nge-sell di sini ya. Nah, gitu dia. Karena kita lihat di sini adalah kejenuhan. Dia terbentuk di tengah tren yang sedang naik gitu ya. Oke, ketika tadi dia terbentuk di sini itu akan kuat untuk naik ya. Nah, gitu dia caranya membaca candlesticknya gitu. Oke, kita akan open lagi. Kita lihat di sini penurunan yang tidak begitu kuat ya. Nah, jadi nanti kita di C1-nya kita akan ambil buy-nya gitu. Nah, kalau dia naik dulu jauh di sana, berarti kita bisa ambil sell-nya gitu dia caranya, Bang. Jangan kita paksain kita ngambil buy-nya udah naik di sini kita ngambil buy pula. Ya nggak mungkin gitu. Kita ikutin aja dia informasi ini ke bawah. Ketika dia naik, kita ambil di sini sell. Nah, tapi ketika dia turun ya udah ambil aja buy-nya karena kita tahu dia pun turun nggak akan jauh gitu dia. Oke, kita ambil di sini. Telat ya di sini kian tadi ya. Nah, tapi nggak masalah gitu. Ketika ini pun tergojek, kita dengan mudah aja ngambil di sini. Itu aja intinya, Bang. Jangan mau jadi ini ya. Kita harus balas dendam juga gitu ya. Nah, kita lihat kenaikan yang dihasilkan, penurunan yang dihasilkan tidak begitu kuat ya. Bahkan ada perlawanan-perlawanan ya seperti ini ya. Kita lihat. Studi doji kita akan lewatkan di periode ini. Oke, dapat ya. Nah, lihat penurunan yang dihasilkan daripada candlestick ini. Nah, cuman sekecil ini ya, yang nggak mungkin untuk turun gitu. Makanya kita dapat
dapat buy-nya di sini. Tapi seperti yang saya bilang, ketika mau nge-sell harus dapat di atas sini, ketika mau nge-buy harus dapat di bawah, gitu dia caranya. Jadi nggak mungkin nggak berlaku C3 ini ya. Ini akurat menurut saya, ini teknik yang akurat ya. Selain akurat pun sangat mudah untuk kita gunakan gitu. Jadi nggak mungkin nggak work. Saya sudah berani jamin sebenarnya. Cuman di sini kita akan buktikan gitu, langsung open posisi gitu dia bang. Oke, kita lihat C3-nya di sini. Karena di sini tadi doji, kita akan skip gitu dia. Oke. Kenapa harus kita skip? Biar akurat dia bang. Nanti nggak akurat kita pening juga kan, loss lagi. Jadi mending kita skipkan aja gitu. Oke, kita tunggu dia turun lagi. Kita akan ambil buy-nya di sini. Karena kita tahu dia penurunannya tidak jauh ya. Penurunan yang dihasilkan C3 ini harusnya tidak begitu jauh. Oke, kita dapat di bawahnya. Mantap. Kita lihat atas tadi terlalu buru-buru ya. Jadi seperti itulah ketika poin nomor 2 titik OP tidak akurat gitu ya, tidak ideal. Tidak ideal, inilah hasilnya gitu dia. Jadi kalau kita lebih sabar lagi, tadi dapat di sini gitu ya. Cuman karena nggak sabar ya mau diapain gitu ya. Oke, kalau dia tergojek di situ, kita pastikan di sebelah ini dia akan naik gitu ya. Hanya sesimpel ini sebenarnya untuk pakai C3 ini gitu. Kita nggak usah pening-pening untuk menganalisa 2-3 candle gitu ya. Oke, ini tidak dapat ya. Nah, di sini dia tidak dapat, ini terjadi penurunan dia ya, betulan ya. Tapi tidak masalah gitu. Untuk mengambil kembali kita sangat mudah gitu ya, Bang. Aduh, doji pula di situ ya. Kita tunggu. Ini kalau doji ini dia dua sifat. Pembatalan harga sama melanjutkan gitu ya. Melanjutkan tren atau dibatalkan gitu dia. Nah, makanya di sini nahan-nahan dia kan. Jadi seperti itu trennya. Itu gara-gara doji hijau muncul di sini gitu. Nah, itu penyebabnya. Kita lihat di sini apakah ini masih dapat. Harusnya sebenarnya dia harus naik di sini ya. Karena kekuatan dari candle yang ini, di sini dia sudah menghabiskan tenaga si seller sebenarnya. Nah, kita lihat ini ya. Tapi karena muncul doji, dia nahan-nahan lagi di sini. Lihat candle merah muncul lagi di situ. Oke, kita tunggu. Apakah dia masih akan kuat? Aduh. Nah, inilah hasilnya ketika doji ini terbentuk. Harusnya dia tadi naik gitu ya. Tapi doji ini pembatalan harga gitu dia. Nah, ini kita pastikan berarti dia pembatalan harga untuk naik. Harusnya di sini dia naik. Karena ini jadi kita harus tahu ya, Bang, kenapa kita loss di situ, kita harus tahu gitu. Inilah udah kejenuhan daripada si seller. Inilah napas terakhir dia sebenarnya. Nah, tapi kenapa dia tidak terjadi kenaikan? Kenaikannya hanya segini ya. Itulah pengaruh dari doji ini, terjadi pembatalan harga. Nah, itulah makanya terbentuk lagi candle merah di sini. Kita jadinya loss. Harusnya kalau tidak muncul ini akan naik gini ya, Bang. Nah, kenaikan yang dihasilkan jadinya di sini gitu ya. Satu periode ini jadi delay dia gitu caranya. Namun tidak masalah, kita bisa ambil kembali gitu ya. Kita tunggu dia naik dulu, kita akan open sell melihat konfirmasi ini ya. Gitu dia caranya, Bang. Harusnya dia tadi kenaikan yang di sini akan terjadi di sini. Nah, kenapa dia tidak terjadi di sini? Delay gara-gara ini. Inilah penyebab akibatnya. Nih, gitu dia caranya. Oke, kita akan sell di sini. Oh alah, ketarik dia ya. Sebentar, tambahin lagi. Karena kita tahu ini adalah penurunan gitu ya. Nah, jadi kenaikan-kenaikan yang dihasilkan dari sini, nah inilah hasilnya. Harusnya tadi di sini inilah hasilnya, dan kenaikannya itu semua membawa informasi penurunan. Itulah makanya kita sell di sini. Jadi semudah itu sebenarnya, Bang. Jangan takut ketika kita tergojek seperti ini. Nah, itu karena terjadi pembatalan harga di sini gitu ya. Oke. Yang pasti di atas sudah pasti profit ya, Bang ya. Kita akan open sekali lagi biar nggak kepanjangan videonya. Sebentar, kita akan ambil buy-nya. Aduh, ketarik dia ya. Kita buy-nya karena ini kita lihat pelemahan untuk turun ya. Pelemahan untuk turun, makanya kita ambil buy-nya. Ini satu kali open posisi lagi ya, Bang ya.
Oke. Kita tambahin, kita tunggu turun dulu. Turun, aduh malah naik dia ya. Oke, kita ambil di sini. Oke. Jadi sesimpel ini sebenarnya ya Bang, karena kita udah tahu ini adalah pelemahan untuk turun. Jadi kita ambilkan aja buy-nya di sini. Nah, tapi pastikan ketika ambil buy-nya dia titik terendahnya gitu dia Bang. Nah, dia kan jauh naik nih ya. Ya udah pasti profit lah melihat konfirmasi seperti ini. Nah, ya udah pasti profit gitu dia Bang. Oke, jadi pagi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Yang jelas C3 tidak akan pernah tidak berlaku ya. Untuk saat ini ya masih saya tanggung jawab, ini masih sangat work. Yang penting kita jangan salah baca candle ya. Candle seperti ini gitu. Jangan sampai salah baca. Nah, penurunan gitu ya Bang ya. Intinya yang 2 poin saya selalu ingatin nanti di sini gitu ya. Nah, gitu caranya. Oke, sekian dulu pada pagi hari ini. Terima kasih buat abang-abang semua yang telah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi.